Siapkan dulu. Siapkan dulu nak. Ya. Latihan. Siap. Latihan. Siap. Sini ya, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat gerak. Ya, menyiapkan pelajaran. Sekarang saatnya membaca doa. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bukan. Baiklah. Sebelum memulai ke pembelajaran kita mulai dengan memberikan selamat. Selamat ya, selamat belajar tentunya. Maksudnya semangat. Semangat kita kan ada ya. Jadi kalau ibu bilang apa kabar anak-anakku hari ini? Kalian jawab? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat setiap hari. Ya, setiap hari harus semangat ya. Meskipun cuacanya mungkin tidak mendukung, kesehatan tidak mendukung, dan ada hal-hal lain yang tidak mendukung, tapi kita tetap harus semangat ya, anak-anakku ya. Begitu kita memulai lagi dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap negeri kita Indonesia dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, kalau begitu berdiri dulu dari tempat duduknya nak. Kita nyanyi sama-sama. Jadi ibu ceritanya jadi pemandunya. Jadi kita mulai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, makasih dan perhatian. Semoga dengan menyanyikan lagu Cinta Tanah Air di awal pembelajaran kita jadi merasa atau menanamkan rasa cinta tanah air kita terhadap negeri kita Indonesia. Ya. Hari ini pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dengan materi teks anekdot. Betul sekali. Jadi di pembelajaran kita yang lalu kita sudah mempelajari tentang teks observasi. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana itu teks anekdot. Teks anekdot itu ada yang tahu teks apa?
Belum ada sama sekali. Yang menggambarkan cerita singkat yang menarik dan lucu dan mengesankan. Iya, sedikit tentang teks anekdot seperti yang dibacakan oleh teman kalian. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita, supaya sebelum kita memasuki pembelajaran, kalian ada sedikit pemahaman apa sih pembelajaran kita, apa sih tujuannya, apa model pembelajarannya, dan apa saja yang akan kita pelajari. Baik, kalau begitu Ibu akan membacakan. Cut, Bu. Baik, kita akan mulai mempelajari tentang teks anekdot. Seperti sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning atau disingkat dengan PBL, peserta didik dapat menemukan makna yang tersirat dalam teks anekdot dan menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot dengan penuh rasa ingin tahu, komunikatif, dan bertanggung jawab dalam proses. Kita memasuki pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menemukan makna yang tersirat dalam teks anekdot dan menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot dengan penuh rasa ingin tahu, komunikatif, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti Ibu akan memutarkan video, 2 video. Jadi kalian akan membedakan di antara kedua video itu yang mana yang merupakan teks anekdot, yang mana yang merupakan cuma cerita lucu biasa. Seperti begitu ya. Ya. Ini Ibu minta dulu ya. Udah mulai? Lagi? Saya tunjuki yang lebih marah lagi adalah karena itu selamat malam. Pasti banyak yang belum tahu bahwa ibu saya adalah seorang guru. Ibu saya adalah seorang guru sendiri. Makanya dari kecil saya sudah terbiasa makan buku paket. Cemil ini isi waktu luang. Ibu saya adalah seorang guru SD di salah satu SD negeri di dekat dusun saya, gak jauh-jauh amat. Cuman di SD ibu saya ini rata-rata siswa per kelasnya itu 8 anak. Satu kelas 8 anak. Ini mau tanding bola aja, ini guru, tukang kebun sama bapak kantinnya harus ikutan biar ke 11. Gak nyampe sih. Dan saya pernah baca artikel ini, artikelnya. UNESCO bilang survei bahwa bisa dikatakan dalam 1 menit
Matematika ya. Bisa nulis, nengok tinggal 4. Nulis, nengok tinggal 2. Nulis langsung nengok. Ini yang dulu udah mau pergi aja. Balik, duduk. Tinggal duduk. Bagus. Wah, bismillah. 1 menit ada 4 siswa putus sekolah. Saya ini stand up 5 menit tuh. Berarti ada 20 siswa yang putus sekolah. Dan kalian cuma kata-kata di sini. Bagus. Masalahnya kalau kamu cuma kata-kata, saya memutuskan ini gitu. Nah, gitu bagus, terima kasih. Cuman saya juga pernah lihat satu artikel nih. Artikelnya kayak gini. Pendidikan TIK, teknologi informasi dan komputer, dihapuskan. Salah satu alasannya adalah anak TK dan SD saja sudah bisa internetan. Gak bisa dipukul rata kayak gitu. Gak bisa. Gak semua anak tuh di Indonesia gak semuanya melek teknologi. Kalau dusun saya mah gak ada masalah. Soalnya dusun saya ini udah mulai lama dan yang namanya teknologi. Anak-anak kecil di dusun saya itu kalau ke warung itu jajannya nggak ciki-ciki yang murah-murah. Anak kecil di dusun saya kalau ke warung itu jajannya apa? Flash disk. Datang ke warung. Beli. Palingnya datang. Mau beli apa deh? Beli flash disk. Ternyata flash disk itu dijual rantainya. Diplastikin benih gitu tau gak? Yang emasnya tuh pakai lilin gini. Ada yang rantainya, ada yang toplasan gitu ya. Baru mau diambilin, yang merah loh. Milih ya. Kalau bisa yang mereknya Winston ya. Jangan yang Kalpana. So saya dialisnya. Gak bisa dipukul rata tapi teman. Karena gak semua dusun semaju dusun saya. Saya pernah ketemu anak dusun yang lebih pelosok dari dusun saya. Meskipun dusun saya udah pelosok. Saya pernah ketemu nih anak tuh di warnet. Di warnet nyariin huruf A di keyboard setengah jam. Ini anak tiba-tiba datang nangis. Maafin mbak, maafin. Adek kenapa? Huruf A-nya hilang. Dicari dulu yang teliti, nggak ada. Banyak cuma tersenyum. Ya jelas gak ketemu, keyboardnya kebalik deh. Terima kasih Mas Sarjana. Baik. Kita masuk ke video yang kedua ya. Kan Tunggu dulu, Bu. baik. Setelah pemutaran dua video tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaannya seperti begini. Dari dua video yang tadi Ibu putarkan, apakah kalian dapat membedakan antara video pertama dan video kedua? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Video pertama adalah menceritakan tentang teks anekdot karena menceritakan tentang pendidikan, dan video kedua
atau video lucu biasa. Iya. Pertanyaan ibu yang kedua, dari kedua video di atas yang telah kita saksikan bersama, apa kesimpulan yang dapat kalian simpulkan? Siapa yang bisa? Dari video pertama, dari yang nonton itu, kan ada yang pertama mengandung sindiran, tapi dalam bentuk video. Yang kedua, video lucu biasa. Dari situ disimpulkan bahwa teks anekdot itu bisa dihubungi semacam kritikan, tapi tidak melindungi seseorang karena dia berbentuk iya, betul sekali. Baik, kita sudah belajar tentang gambaran-gambaran sedikit tentang teks anekdot ya. Sekarang kita masuk ke materi pelajaran kita supaya kita lebih bisa mengetahui seperti apa sih teks anekdot itu ya. Baik, ibu akan putarkan atau tampilkan slide-nya tentang materi kita hari ini. Ini materinya. Tungguin perbesar dulu ya, karena kelihatannya tulisannya agak kecil. Jadi perlu diperbesar. Ini pengertian teks anekdot. Siapa yang bisa bantu temannya membacakan supaya temannya lebih bisa menginspirasi? Silakan Yuna, dibantu temannya membacakan. Mungkin Mirna sakit perut. Silakan. Silakan ya. Dibacakan teman Kak, supaya mereka jelas tentang materi kita hari ini. Itu pengertian teks anekdot. Dibaca. Besar Bahasa Indonesia KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Tidak hanya berbentuk cerita, teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua tentang struktur teks anekdot. Kita perbesar dulu karena tulisannya terlalu kecil. Tolong dibantu temannya bacakan nak. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot adalah aspek yang harus ada dalam struktur teks anekdot, yaitu orientasi, kritis, dan reaksi. Berikut struktur teks anekdot. A. Abstrak. Abstrak menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi isi cerita. B. Orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian
yang menjelaskan latar belakang peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita, dan reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah. Koda adalah bagian bentuk cerita dalam teks anekdot. Ya. Sekarang kita masuk di materi selanjutnya. Tidak muncul. Apa di atas ya? Oh iya. Nih, cara menyimpulkan makna tersirat. Yang pertama adalah langkah-langkah menentukan makna tersirat teks anekdot, membaca secara keseluruhan teks anekdot. Bagian B-nya memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Bagian C menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. Di bagian D menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau kalimat dari anekdot tersebut. Jadi seperti ini materi kita hari ini. Terus Ibu akan tampilkan sedikit contoh ceritanya, karena sebentar yang akan kita kerjakan dalam bentuk cerita dan diubah menjadi, bukan diubah, maksud Ibu di ceritanya seperti ini contohnya. Terus kalian akan menentukan makna tersiratnya dari apa yang kalian baca. Terus kalian akan membuat kesimpulan. Jadi berubahnya itu dari kesimpulannya, gitu. Setelah membaca ada kesimpulan. Setelah membaca ada makna tersirat yang dapat kalian temukan. Seperti itu ya. Jadi contohnya ini. Ibu scroll ke bawah dulu, scroll ke atas. Ibu turunkan lagi. Ini. Judulnya hukuman pencuri sandal versus koruptor. Jadi seperti ini pembagian-pembagiannya seperti yang telah kalian baca ya tadi. Seperti ini pembagian-pembagiannya, mulai dari abstraksinya, orientasinya, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini teksnya ada dua ya. Ada hukuman pencuri sandal versus koruptor, dan judul kedua adalah cara keledai membaca buku. Kira-kira dalam pikiran kalian, keledai itu apa? Semacam apa? Kuda. Jadi bisakah kuda membaca buku? Tidak. Tapi dalam cerita ini dikisahkan kuda itu bisa. Nanti ceritanya akan kalian baca dalam lembar kerjanya ya. Tadi kan di awal ada teman kalian yang membuktikan kepada ibu tentang ada teman kalian yang berhalangan dan sakit. Jadi ibu akan mengabsen ulang berapa teman kalian yang pastinya tidak hadir hari ini. Ada berapa? Ada 3 ya. Dan ada yang meminta izin karena sakit. Seperti begitu. Sekarang kita masuk di pembagian LKPD, lembar kerja siswa. Sebelum itu
ibu akan bagikan kelompoknya dulu supaya kalian memiliki teman untuk berdiskusi tentang tugas yang akan kita kerjakan. Jadi kelompoknya seperti begini saja atau mau? Oh, kalau begitu seperti begini saja ya. Kita membaginya seperti ini. Jadi kelompoknya ada 4. Jadi kalau bagusnya mejanya ini kursinya diputar supaya kalian bisa berhadap-hadapan ya. Diputar saja. Ya, sekarang digeser tempat duduknya supaya bisa berhadap-hadapan. Jadi kalian bisa dengan mudah dengan teman kalian. Jadi ini LKPD-nya ya, jawabannya, pokoknya soal-soalnya ada semua di sini. Tinggal kalian mengisi saja. Isi namanya ya. Ini semua ini dibaca dulu langkah-langkahnya ya supaya paham. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi ada di sini langkah-langkahnya dibaca-baca semua dulu, tujuannya apa, langkah-langkahnya apa. Jadi kalian bisa paham dan mengerti. Dibaca dulu. Kalau ada yang tidak diketahui, bisa dipertanyakan kepada ibu ya. Iya. Kelompok 1 mau namanya apa? Oh, lagi cari nama katanya. Pilih dulu nama kelompoknya apa? Pilih dulu nama kelompoknya apa maunya? Mau nama kelompoknya apa? Misalkan kita pilih nama kelompoknya nama-nama bunga. Oh, nama-nama tumbuhan. Kejoran kepanjangan dari kelompok jomblo ceria. Unik begitu. Cari lagi nama-nama yang unik supaya tulisannya lucu gitu. Apa lagi? Iya bisa. Dialog senja itu bagus. Jadi kayak melihat pemandangannya bagus. Bisa juga begitu. Yang unik juga. Kalau Mirna apa nama kelompoknya? Hah? Pas manis. Pas manis ya, pas manis. Ada pas manis, ada dialog senja, ada apa lagi? Tadi yang pertama ya. Yang pertama kejoran. Tinggal satu kelompok yang belum ada namanya. Ayam jantan dan timur. Kalau ayam jantan dan timur siapa yang dulu? Sultan Hasanuddin.
Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan kepada ibu ya. Dibaca-baca dulu nak. Dibaca-baca karena di situ pertanyaannya kalian ada di situ kalian disuruh membaca dulu. Setelah dibaca baru ditentukan apa makna tersirat yang kalian temukan. Ini kan yang contoh tadi kan dua, ada pencuri dengan koruptor. Terus yang kedua ini adalah cara keledai membaca buku. Keledai itu kan kayak kuda ya. Bisa tidak kira-kira kuda baca buku? Nah itu makna tersiratnya